Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami yaitu konsep diri. Saya sendiri sebagai moderator Gilang Abdul Rajib dan rekan saya Dea Ardila, Dimas Satria, Miftah Zakeva, Putri Ramadhani, dan Salsa Fitriansyah. Dalam konsep diri, ada beberapa komponen dan terisi, yaitu pengertian, perkembangan, faktor yang mempengaruhi, hambatan dalam membangun konsep diri, dan kesimpulan. Konsep diri adalah serangkaian persepsi dan keyakinan tentang diri yang mencangkup aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Konsep diri berkembang melalui proses dinamis dari kanak-kanak hingga dewasa, dipengaruhi oleh keluarga, teman, lingkungan sosial, pengalaman pribadi, dan media. Dimensi utama konsep diri meliputi dimensi fisik, emosional, sosial, dan intelektual, serta elemen seperti self-image, self-esteem, dan ideal self. Konsep diri yang positif dan realistis penting untuk kesejahteraan psikologis dan perkembangan pribadi, membantu individu menghadapi tantangan, membangun hubungan sehat, dan mencapai tujuan. Sebaliknya, konsep diri yang negatif dapat menyebabkan masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan sosial. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dea Ardila. Baiklah, komponen dari konsep diri. Pertama, self-image atau citra diri. Citra diri adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penampilan fisik, kemampuan intelektual, dan kepribadian. Kedua, self-esteem atau harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri, yang mencakup seberapa besar mereka menghargai dan menerima diri mereka sendiri. Harga diri dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, interaksi sosial, dan pencapaian pribadi. Ketiga, ideal self atau diri ideal. Diri ideal adalah gambaran tentang bagaimana seseorang ingin menjadi. Ini mencakup tujuan, aspirasi, dan standar pribadi yang diharapkan oleh individu. Diri ideal berfungsi sebagai pemandu dalam kehidupan seseorang, memberikan arah dan motivasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Keempat, role performance atau performa peran. Performa peran adalah bagaimana seseorang menampilkan dirinya dalam berbagai peran sosial yang mereka jalani, seperti sebagai anak, teman, karyawan, atau orang tua. Kelima, aplikasi diri. Aplikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu dan mengatasi tantangan. Aplikasi diri yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan motivasi, ketekunan, dan pencapaian tujuan. Sebaliknya, efikasi diri yang rendah dapat mengurangi motivasi dan menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Miftah Zakeva. Masa kanak-kanak, yaitu ada konsep diri mulai terbentuk melalui interaksi dengan orang tua dan pengasuh. Yang kedua, anak-anak mengenali diri mereka sebagai individu yang terpisah dan mulai mengembangkan kesadaran diri. Yang ketiga, pengalaman positif seperti kasih sayang dan pendukung dari orang tua membantukan konsep diri yang positif. Yang kedua, ada masa para remaja. Yang pertama yaitu anak-anak mulai mengeksplorasi identitas mereka melalui perbandingan dengan teman sebaya. Yang kedua, pengalaman di sekolah dan interaksi sosial membantu dalam pembentukan konsep diri. Yang ketiga, pengakuan sosial dari teman sebaya mendukung perkembangan konsep diri yang positif. Yang ketiga, masa remaja, yaitu konsep diri mengalami perubahan signifikan karena perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Selanjutnya, remaja mengeksplorasi identitas mereka dan sering membandingkan diri dengan teman sebaya. Yang ketiga, perubahan penampilan fisik mempengaruhi pandangan diri mereka. Yang keempat, ada dewasa muda. Yang pertama yaitu individu mulai membentuk identitas yang lebih stabil melalui pendidikan, karir, dan hubungan. Yang kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan hidup dan
Hubungan yang positif memperkuat konsep diri. Yang ketiga, kegagalan dalam pencapaian tujuan atau masalah dalam hubungan dapat menghambat perkembangan konsep diri. Dan yang kelima yaitu dewasa tua. Yang pertama, individu melakukan refleksi hidup dan menyesuaikan konsep diri berdasarkan pengalaman dan pencapaian. Yang kedua, evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan hidup mempengaruhi stabilitas konsep diri. Yang ketiga, penerimaan terhadap pencapaian hidup mendukung konsep diri yang positif, sementara kegagalan dapat menyebabkan krisis identitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Satria. Faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri. Yang pertama, keluarga. Itu pengalaman awal dengan orang tua dan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pembentukan konsep diri. Dua, dukungan dan umpan balik positif dari keluarga dapat meningkatkan harga diri. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang kritis atau tidak mendukung dapat merusak harga diri anak. Hubungan dengan saudara kandung juga mempengaruhi, terutama dalam konteks persaingan atau favoritisme. Yang kedua, ada pengalaman sosial. Pertama, interaksi dengan teman sebaya, guru, dan masyarakat mempengaruhi cara individu melihat dirinya sendiri. Yang kedua, dukungan sosial dan penerimaan dari kelompok sebaya penting untuk perkembangan konsep diri, terutama pada masa remaja. Yang ketiga, pengalaman positif dalam hubungan sosial memperkuat konsep diri. Ketiga, ada budaya. Pertama, nilai dan norma budaya mempengaruhi cara individu menilai diri sendiri. Dua, budaya menekankan kesuksesan individual dan visi berbeda. Pengaruhnya dengan budaya yang menekankan kerjasama dan harmoni sosial. Yang keempat, ada pengalaman sosial yang berisi paparan media termasuk media sosial mempengaruhi konsep diri melalui perbandingan sosial dan idealisasi citra tubuh. Yang kedua, media sering menampilkan standar kecantikan dan kesuksesan yang tidak realistis, dapat menyebabkan ketidakpuasan diri. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang berlebihan meningkatkan perbandingan sosial yang dapat merusak harga diri, kecuali jika media menampilkan representasi yang beragam dan positif. Yang kelima, ada pengalaman akademis dan karir. Keberhasilan dalam pendidikan dan karir memperkuat harga diri dan konsep diri yang positif. Kedua, kegagalan dalam mencapai tujuan akademis atau karir dapat menghambat perkembangan konsep diri yang sehat. Yang tiga, dukungan dari guru, mentor, dan rekan kerja juga berpengaruh dalam membentukkan konsep diri individu. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Putri Ramadhani. Baiklah, selanjutnya ada hambatan dalam perkembangan konsep diri. Yang pertama, kritik diri yang berlebihan. Yaitu yang pertama, kritik diri yang berlebihan dapat merusak harga diri dan menghambat perkembangan konsep diri yang sehat. Yang kedua, sumber kritik diri bisa berasal dari standar yang tidak realistis atau perbandingan sosial yang negatif. Yang ketiga, solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan belajar menghargai diri sendiri, fokus pada kekuatan serta pencapaian pribadi. Yang kedua, ada trauma dan pengalaman negatif, yaitu yang pertama, pengalaman traumatis seperti pelecehan atau penolakan sosial dapat berdampak jangka panjang terhadap diri. Yang kedua, trauma bisa menyebabkan rasa tidak berharga dan keraguan diri yang mendalam. Yang ketiga, diperlukan dukungan profesional seperti terapi psikologis dan dukungan sosial untuk mengatasi dampak negatif ini. Hambatan dalam perkembangan. Yang ketiga, ada pengaruh negatif dari lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan yang tidak mendukung. Yang kedua, individu dalam lingkungan negatif mungkin merasa terisolasi dan tidak dihargai. Yang ketiga, penting untuk mencari lingkungan yang mendukung dan membangun hubungan positif dengan orang lain. Yang keempat, ada perbandingan sosial, yaitu yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain, terutama dengan standar yang tidak realistis dapat merusak harga diri dan konsep diri. Yang kedua, perbandingan sosial yang berlebihan dapat membuat individu tidak puas dengan diri sendiri dan meragukan kemampuannya. Yang ketiga, cara mengatasi hambatan ini adalah dengan fokus pada pencapaian dan kekuatan pribadi serta menghindari
perbandingan yang tidak sehat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Salsa Fitriansyah. Kesimpulan, konsep diri adalah pandangan individu terhadap dirinya sendiri, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Proses perkembangan kompleks dipengaruhi oleh keluarga, teman, lingkungan, sosial, pengalaman pribadi, dan media. Dimensi utama meliputi fisik, emosional, sosial, dan intelektual, serta fokus seperti self-image, self-esteem, dan ideal self. Konsep diri yang positif dan realistis penting untuk kesejahteraan psikologis dan perkembangan pribadi. Individu dengan konsep diri yang sehat lebih mampu menghadapi tantangan hidup, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, konsep diri yang negatif atau tidak realistis dapat menyebabkan masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam hubungan sosial. Selanjutnya saran. Berikut beberapa saran untuk memperkuat konsep diri yang positif. Yang pertama, kesadaran diri yang tinggi, membantu mengelola emosi dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, harga diri yang sehat didapat dengan menghargai pencapaian dan praktik self-compassion. Yang ketiga, lingkungan positif mendukung perkembangan konsep diri melalui umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, mengelola pengaruh media secara kritis, menghindari perbandingan sosial yang merusak. Yang kelima, pendidikan formal dan pengalaman hidup mendorong pertumbuhan pribadi. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Sekian kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.